Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Larsana, dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Pada hari ini kita akan membicarakan topik tentang sejarah perkembangan IPA. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal ini berkembang karena salah satu keunikan manusia yaitu mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena manusia mempunyai rasa ingin tahu, maka manusia selalu mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang ada di sekelilingnya, yang dirasakan, yang dialami setiap saat. Dari hasil pengamatan, manusia mendapatkanlah yang namanya pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu kemudian dihimpun menjadi satu pengetahuan baru yang diperoleh oleh manusia. Pengetahuan-pengetahuan baru itu kemudian terus-menerus dilakukan analisa, penalaran lebih lanjut sehingga pengetahuan baru itu berkembang menjadi yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang karena adanya kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah menggunakan metode ilmiah sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Namun demikian, pengetahuan itu belum dapat diterima oleh banyak orang serta belum tentu kebenarannya karena belum dapat dibuktikan secara empiris. Jadi dengan kata lain, pengetahuan itu merupakan satu kumpulan informasi yang diperoleh, kumpulan informasi atau kumpulan pengalaman yang diperoleh manusia, namun kebenarannya belum teruji secara ilmiah menggunakan metode ilmiah, sehingga pengalaman seseorang belum dapat diterima oleh sebagian besar orang. Namun ketika pengalaman-pengalaman ini dianalisa lebih lanjut, dikaji menggunakan penalaran-penalaran ilmiah, menggunakan metode-metode ilmiah, maka pengetahuan-pengetahuan baru ini berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan alam. Namun demikian, bagi sebagian orang yang tidak peduli, yang tidak menggunakan penalaran, yang malas, atau bisa juga pada kelompok-kelompok balita yang kecil ini masih menggunakan pendekatan mitos untuk menjelaskan tentang gejala alam, menjelaskan sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Namun demikian, pendekatan mitos ini kini sudah ditinggalkan. Dengan seiring dari kemajuan pengetahuan manusia, kemajuan ilmu yang lainnya, maka pendekatan mitos itu kini sudah ditinggalkan. Pada awalnya, untuk menjawab rasa ingin tahu, maka manusia itu menggunakan daya nalar dan berusaha mencari jawaban secara rasional. Kaum ini dikenal sebagai kaum rasionalis yang menggunakan penalaran baik secara deduktif maupun secara induktif. Secara deduktif itu artinya menggunakan penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sementara yang induktif menggunakan cara berpikir dari hal-hal yang khusus ke hal yang bersifat umum. Yang pertama adalah penalaran yang deduktif. Itu pada akhirnya adalah satu cara berpikir dari hal yang bersifat positif, bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Dalam konteks ini penarikan kesimpulan secara deduktif menggunakan pola berpikir yang disebut sebagai pola berpikir silogisme yang menggunakan
dua pernyataan atau premis, yaitu premis mayor dan premis minor, untuk menarik sebuah kesimpulan. Misalnya adalah sebuah pernyataan sederhana, semua makhluk hidup bernapas, sapi adalah makhluk hidup, sehingga kesimpulannya sapi pastilah bernapas. Ini kesimpulan ini ditarik dari satu pernyataan mayor, itu dengan satu pernyataan bahwa semua makhluk itu hidup, pastilah bernapas. Karena sapi ini makhluk hidup, maka sapi pasti akan bernapas. Ini adalah salah satu bentuk penalaran silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif, itu dari cara berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Namun demikian, penalaran deduktif ini menggunakan penalaran yang bersifat abstrak, tanpa didasarkan atas pengalaman, sehingga terkadang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan yang praktis. Sehingga contoh ini, apakah contoh ini selalu benar? Ini belum tentu benar, karena ini tidaklah didasarkan atas pengalaman yang dalam kehidupan yang praktis, sulit ditemukan. Misalkan salah satu pernyataan, semua yang tertawa pasti bahagia. Apakah benar seperti itu? Pelawak itu tertawa. Sehingga kalau menggunakan penalaran silogisme seperti itu, maka kesimpulannya pasti mengatakan bahwa pelawak itu pasti berbahagia. Apakah benar begitu? Belum tentu juga, karena dalam situasi tertentu mereka harus membuat suatu kondisi yang menyenangkan bagi orang lain, tapi bagi dirinya mungkin belum tentu menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penalaran yang bersifat induktif atau empiris. Penalaran ini dimulai dari cara berpikir di mana satu kesimpulan yang bersifat umum diperoleh dari pengamatan berbagai kasus atau gejala yang bersifat khusus. Jadi kesimpulan itu ditarik dari hal-hal yang bersifat khusus. Paham ini menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman empiris atau bukti nyata atau konkret. Gejala-gejala alam ini umumnya bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera. Contohnya adalah satu penarikan di sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa semua logam itu bisa bila dipanaskan pasti bertambah panjang. Kesimpulan ini ditarik dari satu pengalaman pengamatan yang bersifat konkret. Misalnya besi bila dipanaskan pasti akan bertambah panjang. Tembaga bila dipanaskan pasti akan bertambah panjang. Aluminium bila dipanaskan bertambah panjang. Sehingga dengan pendekatan induktif dari hal yang bersifat khusus, yaitu besi, tembaga, yaitu aluminium, ini adalah hal-hal yang khusus, sehingga kesimpulan umumnya adalah semua logam ini bila dipanaskan pasti akan bertambah banyak. Namun demikian, pola pendekatan ini, sekumpulan fakta atau gejala tersebut belum tentu bersifat konsisten, bahkan mungkin saja bersifat kontradiktif, sehingga fakta yang tampaknya berkaitan, yaitu logam, yaitu besi, tembaga, aluminium, itu adalah semua fakta yang berkaitan, belum menjamin kesusunnya pengetahuan yang sistematis. Sehingga hal ini terjadi karena kemampuan panca indera manusia yang terbatas. Sehingga misalnya, apakah ini benar? Belum tentu. Memang dalam kenyataannya bahwa ada hubungan linier antara lingkar kepala dengan kecerdasan. Sehingga kadang-kadang kita menarik satu kesimpulan bahwa semua orang yang memiliki lingkar kepala besar pasti pintar. Namun dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Sehingga kadang-kadang penarikan kesimpulan ini tidak konsisten dengan
fakta yang bersifat empiris. Sehingga kalau kita membuat sebuah penarikan satu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus, itu misalnya Ani yang memiliki lingkar kepala besar, kita mengatakan dia pintar. Dani yang memiliki lingkar kepala besar, kita mengatakan pintar. Apakah semua orang yang memiliki lingkar kepala besar itu pasti pintar? Ini belum tentu juga. Karena keterbatasan dari panca indera kita untuk mengamati gejala atau fakta yang kita amati. Ini belum tentu konsisten juga dengan apa yang menjadi kesimpulan kita. Karena itulah manusia maka terus melakukan sebuah penelitian sehingga ilmu itu berkembang terus. Penelitian-penelitian itu umumnya didasarkan atas hukum atau teori untuk membuat sebuah dugaan atas gejala atau dugaan sementara yang namanya hipotesis. Jadi kita menduga suatu gejala itu bersifat sementara, yang masih lemah, yang perlu dibuktikan lebih lanjut melalui sebuah penelitian. Penelitian itu didasarkan dengan metode ilmiah. Jadi untuk bisa membangun sebuah penelitian untuk membuktikan sebuah gejala sehingga bisa dapat dibuktikan kebenarannya, kita harus menggunakan metode yang namanya metode ilmiah yang didasarkan atas teori atau hukum. Kemudian dari teori dan hukum itu kita membangun sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian dugaan-dugaan itu kita buktikan kebenarannya, diawali dengan melakukan sebuah observasi atau kita melakukan eksperimen sebelum kita menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini akan bisa mendukung ilmu pengetahuan atau hukum, atau bisa juga menentang teori atau hukum yang sudah ada. Itu adalah satu rangkaian dari metode ilmiah. Salah satu ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini cenderung dibagi menjadi ada yang namanya ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Ilmu pengetahuan sosial diantaranya dikelompokkan bisa menjadi psikologi, bahasa, sejarah, ekonomi, sosiologi, teologi, dan lain-lain. Kemudian IPA ini diantaranya adalah bisa dikelompokkan diantaranya fisika, kimia, geologi, meteorologi, dan lain-lain kelompok IPA. Kemudian ilmu pengetahuan bumi dan antariksa misalnya adalah astronomi, geologi, ilmu astronomi ilmu tentang perbintangan, geologi ilmu tentang bumi, dan geografi. Namun demikian dalam perkembangannya ternyata terlihat ada kecenderungan ilmu ini bertemu kembali. Misalnya adalah ilmu lingkungan yang pada akhirnya adalah merupakan satu titik pertemuan dari berbagai macam ilmu. Dalam ilmu lingkungan ini, berbagai disiplin ilmu ini bersatu menjadi satu. Misalnya adalah hukum, kemudian biologi, kimia, fisika, bumi antariksa ini bersatu untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan yang harus didekati dari multidisiplin. Karena ilmu lingkungan ini ilmu yang pelajari tentang hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Lingkungan itu bisa berupa lingkungan abiotik, biotik, dan juga lingkungan sosial, budaya. Karena itu untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan maka perlu didekati dari berbagai disiplin ilmu, bisa sosial, ekonomi, biologi, dan lain-lain. Kemudian dalam perkembangannya ilmu pengetahuan itu dalam sejarahnya ada sebelum abad ke-15 perkembangan ilmu pengetahuan alam itu
cenderung lambat perkembangannya, dan pendekatannya adalah menggunakan pendekatan mitos, banyak menggunakan pendekatan mitos. Kebenaran ini pada zaman itu masih bersifat semu atau pseudoscience, kebenaran yang semu, yang karena memang diterima oleh akal kita karena keterbatasan dari alat bantu, maka kebenaran itu dapat diterima, walaupun kebenaran itu secara empiris belum dapat dibuktikan kebenarannya. Pendekatannya lebih banyak menggunakan pendekatan logika dengan pendekatan silogisme, dari kesimpulan baik bersifat deduktif maupun bersifat induktif. Kemudian setelah abad ke-15 sampai 16, perkembangan ilmu pengetahuan alam ini bersifat sedang, kecepatan perkembangannya sedang, yang menjadi titik awal dari perkembangan IPA sekarang, seperti konsep heliosentris yang mengatakan bahwa pusat dari tata surya itu adalah heli atau matahari, bukan geosentris, karena perkembangan ini telah dibantu dengan penemuan alat-alat bantu seperti penemuan teleskop yang membantu untuk mengamati peredaran bumi, peredaran bintang-bintang di orbitnya, sehingga timbullah konsep heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat dari tata surya. Kemudian setelah abad ke-16 sampai 19, perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat cepat, yang diawali dari adanya revolusi industri pertama di Inggris dengan penemuan mesin uap ketika itu. Jadi industri-industri itu digerakkan, mesin-mesin digerakkan dengan teknologi uap. Kemudian dilanjutkan dengan penemuan mesin-mesin modern setelah revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, penemuan listrik, kemudian revolusi industri ketiga, penemuan komputer. Kemudian setelah abad ke-19, perkembangan ilmu pengetahuan ini sangat cepat, yang ditandai dengan ilmu pengetahuan alam yang sangat modern dengan riset-riset yang sangat canggih, kemudian penemuan konsep-konsep baru, dan serta penemuan mikroskop yang sangat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggunakan analisis yang sangat tinggi. Sampai sekarang teknologi revolusi industri keempat. Saya kira itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Silakan dieksplor lebih lanjut. Kemudian kalau terjadi permasalahan silakan didiskusikan. Kita diskusikan secara bersama-sama. Saya akhiri dengan Para Santi. Om Santi Santi.